Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabi Botanop. Kembali lagi dengan saya Yuda Ningrat di channel Ningrat Zone, channel yang tentunya akan membahas dunia kesusastraan dan kebahasaan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karakteristik karya sastra. Seperti yang telah diketahui bersama ya, bahwa memberikan definisi tentang sastra sangatlah rumit. Kerumitan itu disebabkan oleh kehadiran istilah sastra sebagai entitas yang memungkinkan untuk ditafsirkan dalam beragam makna ya, dari berbagai sudut pandang pula. Akan tetapi menentukan istilah sastra pada hakikatnya sangat bergantung pada kelompok, bangsa atau komunitas tertentu ya. Walaupun belum sepenuhnya terang benderang ya, sastra dapat dikatakan sebagai sebuah sistem yang terangkat dari sebuah produk yang oleh masyarakat tertentu menamakannya sebagai sastra. Sebagai sebuah sistem tentunya karya sastra dapat diidentifikasi melalui karakteristiknya. Nah, karakteristik sastra dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu sastra sebagai wadah, kemudian sastra universal, sastra mengalami deotomisasi dan defamiliarisasi, serta merupakan proses mimesis. Baik, yang pertama yakni sastra sebagai wadah. Artinya, sastra memiliki fungsi menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan seseorang, ya seorang pengarang. Nah, ide-ide penulis itu dapat berupa kritik sosial, politik, budaya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tempat terciptanya karya sastra tersebut. Nah, upaya menuangkan ide atau gagasan melalui karya sastra dapat dikatakan sebagai tindakan kreatif seorang pengarang untuk mengajak masyarakat pembaca mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, hal inilah yang menjadi inti kenapa sastra itu disebut sebagai wadah. Artinya wadah di sini dimaksudkan sebagai tempat untuk menuangkan ide-ide yang dimaksud. Yang kedua adalah sastra memiliki karakter universal. Nah, sebuah karya sastra menyampaikan kritik sosial kepada masyarakat pembaca dengan menggunakan medium bahasa. Nah, setiap kata, frasa atau kalimat yang ada dalam sebuah karya sastra, baik berupa tokoh, karakter dan lain-lain, memiliki sifat yang universal. Artinya unsur-unsur itu memiliki acuan yang ada di luar dirinya, dan acuan itu meliputi hal-hal yang beragam. Acuan inilah yang dikatakan sebagai makna. Jadi karena sebelum membuat karya sastra kita mengacu ke kehidupan, artinya karya sastra tersebut adalah tiruan kehidupan, maka secara tidak langsung karya sastra itu bersifat universal. Artinya hal-hal yang ada di dalam karya sastra ada juga di dalam kehidupan sehari-hari secara umum ya, sehingga dia dikatakan memiliki karakter yang universal. Yang ketiga adalah sastra mengalami deotomisasi dan atau ya defamiliarisasi. Nah, dalam membaca karya sastra kita akan sering menemukan dunia yang asing ya. Nah, dunia yang asing itu akan ditemui pada penggunaan kalimat-kalimat yang sering tidak pembaca pahami. Pembaca diajak berpikir untuk mengenali konteks kalimat-kalimat dalam sebuah karya sastra. Nah, dunia asing yang terjadi dalam karya sastra disebabkan oleh gejala deotomisasi atau defamiliarisasi yang dimiliki karya sastra. Nah, deotomisasi dapat disejarahkan dengan proses morfologisnya dengan kata atau dekonstruksi ya. D dalam kata dekonstruksi berarti menghancurkan atau meniadakan ya. Dekonstruksi berarti meniadakan konstruksi. Dengan demikian, deotomisasi dapat berarti tidak otomatis atau menghancurkan hal-hal yang otomatis. Atau dengan kata lain, deotomisasi atau defamiliarisasi berarti tidak menggunakan bahasa atau kata-kata yang biasa. Nah, sebagai tambahan, defamiliarisasi dapat diartikan sebagai membuat sesuatu yang biasanya menjadi tidak biasa ya. Sedangkan deotomisasi adalah karya yang tidak biasa, sehingga defamiliarisasi merujuk kepada pengarang untuk melakukan proses perubahan, sedangkan deotomisasi merujuk kepada karya yang berubah sebagai efek atau hasil dari proses perubahan ya. Jadi
Deotomisasi dan defamiliarisasi merupakan perubahan karya dari biasanya menjadi tidak biasa, asing, aneh, disebabkan oleh daya kreativitas dan otonomi atau kebebasan pengarang dalam berkarya. Dan bahasa yang tidak biasa itu ya dalam sebuah karya dapat berupa majas yang beraneka ragam, yang tentunya kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Yang terakhir adalah karya sastra merupakan proses mimesis. Nah, sastra merupakan bagian dari seni atau bahkan dapat pula dikatakan sebagai bagian dari budaya. Nah, sebagai sebuah seni atau budaya, sastra selalu tercipta dari sebuah proses kreatif pengarang ya, yang beranjak dari permasalahan-permasalahan sosial masyarakat. Nah, berkualitas atau tidaknya karya sastra sangat ditentukan oleh daya kreativitas pengarang. Demikian juga halnya dengan pemilihan kata, kalimat, permasalahan, tokoh dan sebagainya juga ditentukan oleh daya kreativitas sang pengarang. Nah, pengarang yang menciptakan karya sastra berdasarkan fenomena-fenomena sosial, politik, budaya dan sebagainya yang terjadi di masyarakat, berarti ia telah melakukan proses mimetik atau peniruan. Nah, tanpa melalui proses peniruan, karya sastra yang diciptakan tidak akan memiliki roh atau hanya sebuah karya-karya yang kosong atau hayalan belaka. Nah, dari proses peniruan ini ya, pengarang akan melakukan kreasi pada karya sastra yang diciptakannya. Kreasi ini dapat berupa menghilangkan atau menambahkan fakta-fakta sehingga peristiwa yang menginspirasi karya sastranya tidak sesungguhnya sama persis dengan peristiwa dalam kehidupannya. Artinya sebenarnya karya sastra ini merupakan produk nyata ya, hanya saja ya ada bumbu-bumbu yang kemudian ditambahkan pengarang untuk memperindah. Makanya karya sastra juga berfungsi sebagai seni karena dipoles oleh pengarang untuk menghasilkan karya yang tidak hanya mengisahkan permasalahan yang faktual, tapi juga memberikan keindahan kepada pembaca, memberikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh pembaca. Baik, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bahasa adalah wujud kita, sastra adalah jiwa kita. Salam Tabi Botanop.